Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hanifah dari Fakultas Ekonomi Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari resume saya selama melaksanakan PBAK 2021. Yang pertama, resume hari pertama. Peserta PBAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus PBAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 siswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 orang. Materi yang pertama diberikan yaitu yang disampaikan oleh Wakil Rektor 1 UIN Malang. UIN Malang Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas. Ada psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, dan tarbiyah. Kini UIN Malang sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Supaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. Lalu, UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi dengan KKN dengan yudisium hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat, dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antara fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Lanjut, pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, e-learning, atau yang lainnya. Kemudian, untuk sistem istiakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasihat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS, yaitu kartu hasil studi di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit. Semakin besar, maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa atau mahasiswi UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Materi yang kedua ialah dari pemateri Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin. Beliau menyampaikan, kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Bentar ya. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Yang kedua, berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong, serta berbicara sopan. Yang ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam masyarakat. Seperti kayak UKM adalah
Nah, apa sih yang dimaksud dengan UKM? UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM, yaitu Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan di SKPII, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini dapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam organisasi, yang biasa kita sebut juga dengan mahasiswa kupu-kupu. Jadi kita jangan mau kayak jadi mahasiswa yang kupu-kupu gitu. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikan melalui SEMA atau DEMA. Win Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi hal yang lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN, karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 5. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Baiklah, kita lanjut ke resume hari kedua. DEMA. Apa sih yang dimaksud dengan DEMA itu? Jadi DEMA itu kepanjangan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa yang diketuai oleh Farhan Adi Murosadi jurusan Farmasi. Wakilnya yaitu Ahmad Fawaid jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus yaitu OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsinya DEMA, apa sih fungsinya DEMA itu? Nah, fungsinya DEMA itu adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, juga sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugasnya DEMA apa sih? Nah, jadi tugasnya DEMA ialah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. Lalu mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Lalu melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Apa sih SEMA itu? Jadi, SEMA adalah kepanjangan dari Senat Mahasiswa yang diketuai oleh Muhammad Adi Faroni. SEMA ialah organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsinya SEMA, advokasi, legislasi, pengawasan, pengangguran. Juga bisa membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugasnya SEMA, mengawasi dan mengontrol DEMA-U, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA-U, memberikan pengesahan setiap laporan bertanggungjawab setelah selesai agenda tersebut, terus memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Lalu mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA-U. Lalu merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA-U, menjadi mitra kerja DEMA-U dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Apa sih wewenangnya SEMA itu? Nah, SEMA memiliki kewenangan yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mandat untuk melaksanakan pemilu. Yang keempat, mengawasi melaksanakan hasil-hasil sidang SEMA-U. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan DEMA-U. Yang keenam, turut andil dan dalam mengkaji permasalahan yang ditimbul di dalam negara dan di tingkat universitas. Lalu menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut serta dalam pembahasan. Lanjut ke UKM. Apa sih UKM itu? UKM menwa. Nah, UKM tadi kan udah ya kita bahas.
Nah, UKM itu dibagi-bagi. Yang pertama kita akan bahas dengan UKM Menwa. Apa sih UKM Menwa? Jadi, UKM Menwa ialah organisasi bersejarah pembentuk Jenderal Ahmad Haji Nasution 1959 di Jabar. Semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa ialah mewujudkan sikap dan bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa dan lain-lain. Logonya ada dua, yaitu logo Mahasurya dan Wiracakti Yuda. Arti lambang Wiracakti Yuda ialah Kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa sejatim. Wiracakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti. UKM Menwa juga membantu TNI, Polri, dan juga rektor. Seperti lanjut ke UKM Pramuka. UKM Pramuka, Rancana Maulana Malik Ibrahim Malang. Berlandaskan ulul albab dan pengaku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerjanya ialah Anjang Sana, Perkemahan Wirakarya, Family Gathering, Musyawarah Pagenda. Tugasnya rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal, bindang, rapat anggota, dan lain-lain. Salah satu dewannya OPS Diklat. UKM PMI, bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan pada Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambangnya berlambang burung Raja Wali. Program kerja pengurus inti, rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, Mustafa, Desnatalis. 6 bidang yaitu sosial, agama, dikten, ruktang, kesehatan, penelitian pengembangan, dan humas. Lanjut ke UKM GGB. Apa sih GGB itu? Gema Gita Bahana. Berumur 6 tahun. Mengurus pengembangan bakat di bidang suara. Memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain dalam ilmu keorganisasian. UKM SR, yaitu seni religius. Lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuannya membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi true dharma perguruan tinggi. Divisinya kaligrafi, kiroah, MC, qasidah, nasyid, sholawat, dan gambus. UKM Teater, berumur 35 tahun, terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. Lanjut ke UKM Mapala Tursina, organisasi pencinta alam. Kegiatan utama yaitu rekreasi atau mendaki, sosial seperti bencana alam, olahraga, mendaki gunung, panjat tebing, susur goa, dan lain-lain. UKM Junior adalah unit olahraga, wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga. Menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis, meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kegiatannya latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. Bentar ya guys. UKM Kopma Padang Bulan dibentuk 9 Maret tahun 2000 oleh Bapak Dr. Handes Haji Irfan SH MPD. Stafnya usaha public relation personalia. Big event yaitu Kopma Fire, Dikmen Regional Jatim Diksar. Unit usaha Kopma, minimarket, konter pulsa, tempat fotokopi, dan usaha catering. UKM Komus. Apa sih Komus itu? Komunitas Musik Studio 3. 6 departemen seperti event organizer, departemen studio, musik manajemen, departemen multimedia, departemen public relation, departemen social development. Spesifikasi player dan non-player. UKM Taekwondo merupakan awal dari ranting Universitas Brawijaya didirikan pada tanggal 11 April 1995. Tatap muka seminggu 5 kali yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, dan malam Sabtu dan Sabtu pagi. Agenda rutin yaitu try-in. Agenda try-in
Gasuku, dan Diklat. UKM Jepret Club. Nah, ini yang paling menarik menurut aku. Itu klub fotografi yang tidak fokus pada satu bidang, namun mempelajari di bidang videografi. Anggota UKM Semalang Raya. Motonya, aku ada untuk mengabdikanmu, bersamamu kulihat dunia nyata. Kegiatannya Diklat, pameran hunting besar. Nah, ada juga UKM Simfoni, platform Simfoni program harian, juga program mingguan, ada juga program unggulan. Ada juga UKM LKP2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. LKP2M telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah nasional. Ia juga menulis dan membuat karya baik secara nyata, buku, maupun di media sosial. Bentar ya. UKM UAPM Inovasi, yaitu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik, didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jawa Timur. Visinya memihak kesadaran nurani. Filosofi teks UAM melambangkan independensi. Produknya yaitu Kipas, berupa koran kumpulan isu ranah kampus, dan majalah berupa majalah tahunan berisi depth news yang kritis analitis. Agenda rutinnya yaitu Diklat, tingkat dasar, Upgrading Skills, Jurnalis Camp, Sekolah Filsafat, rapat akhir tahun, dan diskusi rutin. Nah, sekarang materinya Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh, yang diisi oleh Pak Muhammad Hasanuddin Wahid, MHU, anggota DPR RI. Dosen tidur gak dibayar oleh anggota DPR, tidur dibayar. Dosen tidur gak dibayar, kalau anggota tidur dibayar. Kita sebagai rakyat ingin punya mobil, ya sudah diwakili saja sama wakil rakyat. Mau jalan-jalan ke luar negeri, cukup diwakili saja sama wakil rakyat. Nah, itu bahayanya wakil rakyat. Mereka harusnya sadar bahwa mereka itu jongosnya rakyat, harus melayani rakyat. Saya bisa sampai di sini itu ya karena UIN Malang. Saya diajari banyak oleh UIN Malang. Dulu saya sempet, ini cerita si bapak beliau ya. Saya bisa sampai di sini itu ya karena UIN Malang. Saya diajari banyak oleh UIN Malang. Dulu saya sempat dipilih menjadi HMJ dan juga presiden BEM. Semua gemblengan ini berasal dari UIN Malang. UIN Malang menjadikan saya seperti ini. Saya tidak pernah malu bilang alumni UIN Malang, agar stereotip lulusan UIN ini tidak hanya menjadi ustadz. Lulusan UIN Malang ini bisa menjadi anggota DPR. Alumni UIN Malang itu bisa berkiprah di mana saja. Lalu, kita ingin lahir dan di UIN ini ahli-ahli berbagai bidang agama, agar nama UIN Malik ini senafas sesuai dengan Maulana Malik Ibrahim yang sukses pada masanya. Sampai saat ini, tak ada yang menemukan obat COVID-19. Kunci mengulangi COVID-19 adalah vaksin, agar tercapainya herd immunity atau kekebalan skala besar. Kunci yang kedua adalah disiplin prokes. Orang Indonesia kurang disiplin prokes, jadi susah COVID untuk hilang. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata patah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan untuk pengubah dunia, yaitu kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Peran dan peluang UIN. Jadi apa sih perannya UIN dalam kayak menuju era digital yang lebih maju gitu? Yang pertama, arus utama pengembangan teknologi digital. Yang kedua, link dan match dengan sektor industri. Yang ketiga, menjadi kekuatan socio-teknopreneur. Yang keempat, epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalitas dan otomatis. Cara menjadi generasi unggul, yaitu keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, dan
adanya peduli sosial. Barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu, mau kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya, maka kuasailah dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Jadi mahasiswa UIN Malang harus mempunyai dua arus besar, adalah Sunni dan Islam. Social labeling seperti Islam, liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisional, fundamentals, ekstrem, teroris. Label komputer adalah Islam moderat dan Islam Nusantara. Apa itu moderasi dalam Islam? Secara etimologi, wasiyatiyah berarti jalan tengah. Secara terminologis, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi, dan berpijak pada prinsip tawazun antara risiko, teks, serta konteks. Dasar dalam teologis, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa modernisasi penting di Indonesia? Yang pertama, karena Islam sebagai agama rahmatin lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Yang kedua, historitas Islam di Indonesia. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesatuan dan harmoni. Yang keempat, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina versus Israel, aliansi politik Arab dan Amerika, oil politik nepotisme and hypocrisy. Peran mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dan dalam menguatkan dan mendesimisasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mendepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan sesuai dengan prinsip moderasi. Yang ketiga, mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan kebinekaan. Sekian dari resume yang telah saya dapatkan. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.